Om Swastiastu. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang produk kami yaitu webcast.covid19. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Abu Rizal Gudafi Asror, NIM 1915091005. Perkenalkan, nama saya Kade Galinda Karismayanti, NIM 1915091051. Perkenalkan, nama saya Eka Febiasari Nadia Pradita, NIM 1915091058. Baik, COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Pada tanggal 29 Maret 2020, jumlah kasus pasien terjangkit coronavirus berjumlah 670.000 orang, dengan kasus meninggal sejumlah 30.000 orang lebih dan jumlah kasus sembuh 140.000 orang lebih. Virus ini menyebar melalui kontak langsung dan melalui tetesan pernapasan yang dihasilkan saat penderita batuk atau bersin. Gejala umum termasuk demam, batuk, sesak napas. Gejala lain mungkin termasuk nyeri otot, produksi dahak, diare, sakit tenggorokan, kehilangan bau, dan sakit perut. Jadi penelitian ini menawarkan solusi lain yaitu akses informasi dalam bentuk aplikasi berbasis web, yaitu webcast.covid19. Dengan adanya webcast.covid19 ini dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui apa saja gejala dan menjaga agar tubuh tetap sehat dan fit. Tidak hanya mengetahui apa saja gejala dan menjaga tubuh tetap sehat, tetapi juga kita dapat mengetahui info makanan yang sehat untuk tetap menjaga kesehatan tubuh sehingga imun tubuh tetap terjaga yang diimbangi dengan olahraga. Tujuan yang diharapkan dari webcast.covid19 ini yaitu untuk membantu para pengguna agar dapat lebih mengetahui informasi mengenai kesehatan di masa pandemi ini dan informasi mengenai menjaga kesehatan tubuh, imun tubuh. Kemudian metodologi. Dalam dunia interaksi manusia-komputer, desain antarmuka sangat diutamakan karena antarmuka merupakan jembatan antara sistem dan pengguna. Tujuan perancangan antarmuka adalah untuk membuat tampilan mudah digunakan. User-centered design metodologi yang berpusat pada pengguna adalah merancang desain antarmuka untuk menentukan kebutuhan sistem dengan pengguna sebagai pusatnya. Saat menggunakan sistem, pengguna harus puas, yaitu ketika pendekatan desain yang berpusat pada pengguna dengan benar mencapai tujuan. Dari pengujian awal, evaluasi, dan desain hingga keseluruhan proses, partisipasi pengguna sangat penting. Banyak sistem telah menggunakan user-centered design metodologi yang berpusat pada pengguna. Desain antarmuka sistem dapat mengikuti pedoman mengenai tujuan kegunaan dan pengalaman pengguna. Tujuan kegunaan terkait dengan keberhasilan sistem yang membantu pengguna menyelesaikan tugas. Komponen-komponen di dalamnya antara lain, satu, bermanfaat atau useful, sehingga sistem harus dapat memecahkan masalah yang dihadapi oleh pengguna. Kemudian yang kedua yaitu efektif, sehingga sistem harus dapat membantu pengguna pemula dalam menyelesaikan kegiatan mereka. Kemudian yang ketiga yaitu mudah dipelajari atau learnable.
yaitu sistem harus mudah dipelajari oleh pengguna. Kemudian yang keempat adalah mudah diingat atau memorable, yaitu sistem harus mudah diingat oleh pengguna. Untuk mengembangkan sistem berdasarkan user-centered design metodologi, langkah-langkah berikut. Yang pertama itu ada mendefinisikan ruang lingkup, di mana webcast.covid19 ini merupakan aplikasi berbasis web dan merupakan situs yang dapat memberi berbagai informasi kesehatan selama wabah penyakit COVID-19 ini masih rawan di kalangan masyarakat. Mengingat penyebaran penyakit yang sudah meluas, kami perlu tahu cara menjaga kesehatan tubuh saat virus corona atau COVID-19 ini merebak agar tidak tertular. Kemudian yang kedua ada menganalisis masalah, yaitu dalam menganalisis masalah, kami lakukan dengan cara eksplorasi pengguna dengan cara kami mengirimkan link webcast.covid19 ini ke teman-teman kami agar mereka dapat mengikuti, membaca, dan memahami bagaimana web yang kami buat ini dapat memberikan manfaat dan informasi untuk si pembaca. Kemudian yang ketiga ada implementasi. Implementasi pada sistem ini menggunakan platform berbasis web. Platform ini dipilih karena memiliki sifat dinamis sehingga mudah untuk digunakan. Aplikasi ini bisa diakses menggunakan smartphone atau laptop. Kemudian yang keempat ada pengujian. Pengujian yang kami lakukan yaitu dengan memberikan link dari web yang kami buat ini untuk mereka baca dan disebarkan ke kerabat terdekat mereka untuk saling memberi informasi mengenai kesehatan di masa pandemi ini. Kemudian ada analisis desain. Yang pertama ada target pengguna produk. Target pengguna produk ini adalah untuk masyarakat umum di berbagai kalangan. Kemudian ada juga batasan produk. Yang pertama itu ada sistem cast.covid19 ini hanya menampilkan fitur-fitur yang sudah tertera di web. Kemudian batasan yang kedua yaitu sistem cast.covid19 ini hanya menampilkan informasi mengenai kesehatan COVID-19 dan hanya menampilkan beberapa gambaran umum yang memang sudah diketahui kebenarannya. Lalu ada platform. Platform yang digunakan adalah laptop atau smartphone. Kemudian navigasi. Untuk navigasi, desain cast.covid19 ini dibuat agar masyarakat dapat mengetahui lebih informasi mengenai wabah virus corona ini. Desain ini juga sangat mudah dipahami oleh pengguna. Desain webcast COVID-19 ini juga cocok untuk semua kalangan di masyarakat karena informasi yang kami berikan sangat bermanfaat bagi masyarakat di masa pandemi ini. Desain web ini juga menggunakan teks tidak terlalu formal dan ukuran yang standar. Mengapa? Kita mendesain sedemikian simpel karena masyarakat akan lebih nyaman membacanya, terutama di kalangan orang tua maupun yang sudah lanjut usia. Selanjutnya yaitu produk. Pada tampilan awal ini terdapat beberapa informasi seperti sejumlah negara dihantam gelombang baru COVID-19. Ini pertimbangan epidemiolog. Dan ada slogan cuci tanganmu untuk kesehatanmu. Kalimat ini mengajak masyarakat untuk rajin mencuci tangan agar virus atau bakteri yang ada di tangan tidak menempel pada makanan yang akan kita makan ataupun pakaian yang baru kita gunakan. Pada gambar kedua ini terdapat kalimat yang membuat web yang kita buat ini juga memberitahukan kepada masyarakat dengan cara membuka web ini dan membacanya. Kalimat ini diberikan untuk si pembaca agar mereka dapat memahami apa sebenarnya isi dari web cast.covid19 ini, yaitu kami membantu masyarakat untuk dapat lebih mengetahui informasi mengenai kesehatan di masa pandemi ini dan informasi mengenai menjaga kesehatan tubuh.
Lalu pada tampilan kabar COVID-19 ini sebenarnya untuk masyarakat agar lebih tertarik untuk membaca apa saja berita-berita terkini mengenai COVID-19 ini. Mereka bisa memilih berita yang mereka inginkan untuk mengetahui informasi lebih lengkap. Selanjutnya, pada tampilan fitur ini, masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai kesehatan tubuh dan juga merupakan prioritas kami sebagai penyedia informasi yang terpercaya. Pada fitur ini juga kami memberikan berbagai macam tips dan trik bagaimana cara menjaga kesehatan diri di masa pandemi ini. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengklik selengkapnya. Lalu yang terakhir, pada fitur ini, masyarakat yang baru mengetahui apa itu webcast.covid19 ini, mereka dapat bergabung dalam forum diskusi terbuka tentang masalah COVID-19 dan kesehatan badan mereka. Mereka dapat memulai diskusi baru maupun mengikuti diskusi yang sudah tersedia. Mereka juga dapat saling berbagi informasi yang dapat membantu bagi kehidupan masyarakat dan mengeklik selengkapnya untuk informasi yang lebih lanjut. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Om Santi 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 Om.